Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fikri Aulia Mutiasari dari kelas 12 IPA 3 SMA Negeri 6 Tambun Selatan. Hari ini saya hadir melalui video ini untuk menjelaskan materi kimia, yaitu kimia unsur. Berikut penjelasannya. Beberapa unsur logam dan non-logam dalam bentuk unsur maupun senyawanya banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan beberapa unsur logam dan non-logam meningkat dengan berkembang pesatnya industri, baik sebagai alat, bahan dasar maupun sumber energi. Unsur-unsur logam umumnya diperoleh sebagai biji logam dalam batuan. Alam Indonesia sangat kaya akan sumber mineral biji logam. Karena itu, perlu penguasaan teknologi untuk mengolahnya menjadi logam yang dibutuhkan. Pada bab ini dibahas beberapa unsur logam dan beberapa unsur non-logam yang berperan penting bagi kesejahteraan hidup manusia. Yang pertama ada unsur-unsur di alam. Pada umumnya, unsur-unsur logam terkandung dalam batuan sebagai senyawa yang disebut mineral biji logam. Emas dan perak terdapat dalam keadaan murni tersebar di beberapa daerah, yaitu Salido di Sumatera Barat, Rejang Lebong di Sumatera Selatan, Bengkulu, Cikotok di Jawa Barat, Palele di Sulawesi Utara, Bolaang Mongondo di Sulawesi Tengah, dan Kota Waringin di Kalimantan Barat. Untuk memperoleh logam-logam berat seperti besi, timah, dan tembaga dari bijinya, biasanya dilakukan melalui langkah-langkah pemekalan, pengeringan, pembakaran untuk biji yang bukan oksida, reduksi, dan pemurnian. Untuk aluminium diperoleh melalui elektrolisis. Yang kedua ada komposisi alkali dalam kerak bumi. Logam alkali termasuk logam yang sangat reaktif. Di alam tidak terdapat dalam keadaan bebas, melainkan dalam keadaan terikat dalam bentuk senyawa. Unsur yang paling banyak adalah Na dan K. Kedua unsur ini banyak terdapat dalam air laut dalam bentuk senyawa NaCl dan KCl. Unsur-unsur alkali tanah tidak terdapat bebas di alam, tetapi terdapat dalam bentuk senyawanya. Berilium terdapat dalam biji beril, magnesium sebagai dolomit dan karnalit, kalsium sebagai CaCO3 pada batu kapur dan pualam, batu tahu atau gipsum, strontium sebagai strontianit dan galeslin, dan barium sebagai biji banit. Yang ketiga, ada unsur-unsur transisi periode keempat di alam. Di alam, unsur-unsur transisi periode keempat terdapat dalam senyawa atau mineral berupa oksida, sulfida, atau karbonat. Yang pertama ada halogen, merupakan golongan yang sangat reaktif dalam menerima elektron dan bertindak sebagai oksidator kuat dalam satu golongan. Makin ke atas, oksidator akan semakin kuat. Yang kedua ada keelektronegatifan halogen dalam satu golongan, makin ke atas makin besar. Unsur yang paling elektronegatif dibanding unsur lain dalam sistem periodik unsur adalah fluor. Yang ketiga ada jari-jari atom halogen, dalam satu golongan makin ke atas makin kecil. Ini berarti makin ke atas ukuran molekul, makin gaya tarik-menarik antara molekul akan semakin kecil. Perhatikan juga titik didih dan titik lelehnya, makin ke atas akan semakin kecil. Unsur halogen sangat berbahaya terhadap mata dan tenggorokan. Unsur halogen mempunyai bau yang merangsang dan berwarna. Walaupun brom berwujud air, tetapi brom mudah sekali menguap. Begitu juga iodium, mudah sekali menyublim. Lalu yang keempat ada unsur golongan halogen bersifat oksidator. Makin ke atas, daya oksidasinya atau oksidatornya semakin kuat. Data ini dapat digunakan untuk memperkirakan apakah reaksi halogen dengan senyawa halida dapat berlangsung atau tidak. Caranya, dengan menghitung potensial sel. Jika harga potensial sel positif berarti reaksi berlangsung, dan jika harga potensial sel negatif berarti reaksi tidak berlangsung. Halogen yang bebas atau diatomik yang berada di atas dapat bereaksi dengan halida senyawa atau ion halida yang berada di bawahnya. Jika halogen yang bebas berada di bawah senyawa atau ion halida, maka reaksi tidak berlangsung. Contoh reaksi tidak berlangsung yaitu Cl2 plus 2F- yang merupakan reaksi tidak berlangsung. Secara sederhana, halogen yang di atas dapat mendesak atau mengusir halida yang di bawahnya, seperti atasan dapat mengusir bawahannya. Halogen di bawah tidak dapat mendesak atau mengusir halida yang di atasnya, seperti bawahan yang tidak dapat mengusir atasannya. Kemudian yang kelima ada mempunyai bilangan oksidasi lebih dari 1 kecuali fluor. Asam oksihalida bersifat sebagai zat pengoksidasi atau oksidator. Makin banyak atom O yang diikat, oksidator semakin kuat. Sifat asam dari oksihalida akan bertambah kuat dengan bertambahnya jumlah atom O. Jadi, urutan kekuatan asam HClO lebih kecil dari HClO2, lebih kecil dari HClO3, lebih kecil dari HClO4.
Kemudian selanjutnya kita akan membahas sifat gas mulia. Gas mulia dalam sistem periodik terdapat dalam golongan 8A. Gas mulia dahulu juga disebut golongan 0. Gas mulia terdiri atas unsur-unsur helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Radon ini bersifat radioaktif. Berikut sifat-sifatnya. Yang pertama, unsur-unsur gas mulia mengandung 8 elektron pada kulit terluarnya kecuali He mengandung 2 elektron. Yang kedua, energi ionisasinya sangat tinggi, akibatnya unsur-unsur gas mulia sukar bereaksi dengan unsur-unsur lainnya. Yang ketiga, pada tabel dapat dilihat bahwa titik leleh dan titik didihnya sangat rendah. Namun, baik titik leleh maupun titik didih makin ke bawah makin tinggi, sesuai dengan makin besarnya massa atom gas mulia. Kemudian yang keempat, yang terakhir, yaitu molekul gas mulia monoatomik. Selanjutnya kita akan membahas sifat alkali dan alkali tanah. Unsur-unsur kedua golongan tersebut sebagai berikut. Dalam sistem periodik, alkali terdapat pada golongan 1A kecuali H dengan elektron valensi 1 yaitu Ns1. Sedangkan alkali tanah terletak pada golongan 2A dengan elektron valensi 2 yaitu Ns2. Kedua golongan ini dimulai pada periode 2. Dengan elektron valensi yang kecil, maka kedua golongan ini sangat mudah melepaskan elektron, yaitu mudah melakukan reaksi oksidasi. Dengan demikian, kedua golongan ini disebut sebagai zat reduksi yang kuat atau reduktor kuat. Sifat reduksinya makin ke kiri makin kuat dan makin ke bawah akan semakin kuat. Jadi, sifat reduktor alkali lebih kuat dibanding alkali tanah. Berdasarkan mudahnya melepaskan elektron, maka secara umum sifat-sifat kedua golongan tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai reduktor kuat, yang kedua mudah bereaksi atau sangat reaktif dengan unsur-unsur non-logam, yang ketiga yaitu mudah bereaksi dengan air kecuali Be, sedangkan Mg bereaksi dengan air panas. Yang keempat, oksidasinya dalam air bersifat basa sehingga disebut oksidasi basa. Kemudian yang kelima, logam alkali tanah dapat bereaksi dengan gas nitrogen pada suhu tinggi. Sedangkan pada alkali hanya logam Li yang dapat bereaksi dengan nitrogen. Yang keenam, logam alkali sifat kelogamannya lebih kuat dibanding sifat logam alkali tanah. Dalam satu golongan, baik alkali maupun alkali tanah makin ke bawah makin kuat sifat logamnya. Cesium paling bersifat logam dan litium kurang bersifat logam. Barium merupakan logam alkali tanah paling reaktif, sedangkan berilium merupakan logam yang kurang reaktif. Yang termasuk ke dalam sifat nomor 6 ini yaitu ada jari-jari atom. Makin ke bawah jari-jari atom semakin besar, berarti makin mudah melepaskan elektron. Yang kedua ada keelektronegatifan. Dengan harga keelektronegatifan yang kecil, maka atom logam alkali dan alkali tanah cenderung melepaskan elektron dan membentuk bilangan oksidasi positif dengan atom non-logam. Yang ketiga ada energi ionisasi. Untuk alkali tanah ada energi ionisasi pertama, artinya melepaskan satu buah elektron dari atom. Kemudian sifat ketujuh yaitu tes nyala. Menurut teori atom Niels Bohr, bahwa energi yang dibebaskan dari atom yang tereksitasi, faktanya berupa spektrum garis dari setiap unsur. Beberapa spektrum terletak pada panjang gelombang sinar tampak sehingga kita dapat mengamatinya. Pengamatan dapat dilakukan dengan membakar senyawa yang mengandung unsur tersebut, kemudian diamati warna nyala api yang terjadi. Kemudian kita akan membahas sifat reduktor atau oksidator. Jari-jari atom dari Na ke Cl makin kecil, berarti makin sukar melepaskan elektron atau makin mudah menerima elektron. Hal ini sesuai dengan harga keelektronegatifan yang makin besar. Makin mudah menerima elektron berarti makin mudah melakukan reaksi reduksi. Maka, oksidator makin kuat. Hal ini didukung dari data potensial reduksi yang makin positif dan makin besar. Kebalikannya berarti makin ke kiri, reduktor makin kuat. Yang selanjutnya kita akan membahas kekuatan logam. Sesuai dengan sifat reduktornya, maka makin ke kiri sifat logam makin kuat. Pengelompokan sifat logam dari unsur periode 3 sebagai berikut. Natrium, magnesium, dan aluminium termasuk logam yang lunak dan mengilap. Logam natrium mudah dirilis, sedangkan logam magnesium dan aluminium mudah dibengkokkan. Silikon berwarna abu-abu, gelap, dan sangat keras. Hal ini berkaitan dengan jumlah elektron valensi sebanyak 4 buah. Jadi, unsur ini sukar melepaskan dan menerima elektron. Silikon, seperti halnya intan, membentuk struktur molekul yang besar. Silikon bersifat semikonduktor, fosfor, belerang, dan klor termasuk unsur non-logam dalam keadaan bebas. Membentuk molekul atomik, yaitu fosfor membentuk P4, belerang membentuk Sa, dan klor membentuk Cl2. Yang terakhir yaitu ada kekuatan basa atau asam. Sesuai dengan kekuatan logam, makin ke kiri makin kuat, maka sifat basa makin ke kiri makin kuat.
Itu sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.